banyak sesuatu yang memberikan manfaat pada orang lain, dan itu butuh skill yang panjang, itu uangnya gede di situ. Jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yang. Thank you for watching this video. Terima kasih telah nonton video ini. Terima kasih kalian yang udah subscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa ikuti channel ini. Ketik subscribe, nyalain lonceng. Agar kalian itu ketika aku bikin video baru, kalian tidak terlewat. Di channel ini tuh banyak bahas tentang bagaimana mengembangkan dirimu menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kamu ngelola duit. Bagaimana caranya kamu bisa bertumbuh menjadi lebih sukses, lebih kaya. Tidak hanya segi finansial, tapi juga segi spiritual. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan terangkan ada 3 cara untuk jadi orang kaya. Gitu ya, ada 3 cara cepat. Saya bilang ketika Anda proses di 3 ini, ya, Anda akan jadi kaya. Oke? Simak video ini sampai selesai, jangan dilewat-lewatin, pelajari tiap detailnya. Pas jadi orang kaya itu gampang sih, caranya gampang. Kalau Anda sudah terlahir dari bapak ibu Anda udah kaya, gitu ya, otomatis Anda bisa jadi kaya raya. Gitu ya, apalagi Anda dapat dapat warisan nomplok gitu kan, Anda langsung auto kaya. Atau mungkin Anda nikah dengan orang kaya, otomatis Anda juga auto kaya. Nah, bagaimana ketika Anda memulai semuanya dari nol, start from zero, Anda nggak punya apa-apa dan Anda pingin punya apa-apa, Anda pingin kaya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ada 3 teknik ini, ada 3 cara ini. Nah, jadi semua cara ini itu akan bisa Anda miliki atau Anda bisa punyai, ya kan? Atau Anda bisa lakukan ketika Anda punya ilmu. Nah, hari ini di era informasi ini, siapa yang dapat informasi duluan, maka dialah yang menang. Saya bilang kata itu. Siapa yang dapat informasi duluan, dia yang menang. Entah di bidang apapun, gitu ya. Karena kita hidup di zaman modern, semuanya serba internet. Hari ini pun saya tadi pesan makanan. Itu udah diantar ke rumah gitu. Zaman dulu enggak. Ini tadi saya pesan makanan diantar ke rumah. Zaman dulu tuh enggak. Zaman dulu kalau mau beli makanan ya harus ke TKP, harus ke tempatnya. Tapi hari ini sudah banyak teknologi gitu. Orang jadi males mau kemana-mana. Apalagi era pandemi seperti ini ya. Orang tinggal duduk diem aja di rumah, makanan datang. Itu salah satu mereka bisa menangkap peluang, ya, memudahkan orang. Oke, langsung aja. Tips nomor 1. Ketika pengen dapat uang banyak, pengen punya uang banyak, yaitu kamu harus, nah ini kan kita nggak ngomong bisnis, kita ngomong kerja. Kalau kita mulai dari nol, kita mulai start zero, mungkin Anda berpikir, wah saya akan langsung mulai bisnis. Oke, bagus kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu. Tapi tahukah kamu kalau bisnis itu ada resikonya? Bisnis itu bisa beresiko rugi, bisa beresiko bangkrut, bisa beresiko mental Anda gitu ya kalau bisnis. Kalau Anda memang belum siap berbisnis, tapi kalau Anda sudah siap, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau misalkan Anda belum siap, tidak ada salahnya Anda bekerja. Nah, ini yang pertama. Jadi jangan gengsi walaupun Anda kerja. Kerja untuk apa, Mas? Kerja untuk ngumpulin uang, untuk modal. Betul ya? Endingnya tetap Anda dagang, pengusaha, karena memang sunnahnya Rasulullah SAW adalah usaha atau dagang. Nah, cuman kalau memang Anda mulai dari benar-benar nol, benar-benar zero, oke lah, Anda bisa bisnis yang maklar-maklar atau bisnis yang tanpa modal. Tapi kalau misalkan Anda kepingin punya penghasilan yang lebih pasti, ya Anda kerja. Nah, kerjanya kerja seperti apa, Mas? Ya kerja yang Anda bisa dapat duit pokoknya. Ya, kerja itu kan dapat duit dan tanpa resiko gitu ya. Maksudnya resikonya tetap ada tapi kecil. Resiko paling dipecat gitu ya. Tapi Anda tetap punya kemungkinan Anda bisa ngumpulin duit. Jadi pertama kumpulin duit, yaitu kerja. Kalau emang ada kerjaan lemburan, ambil. Memang kita misinya adalah ngumpulin duit. Ya, kerja. Nah, sambil bekerja Anda menimba yang namanya pengalaman. Anda punya pengalaman dan Anda mengasah yang namanya skill atau kemampuan. Ketika Anda bekerja di satu tempat, Anda akan memiliki skill baru. Anda kerja di tempat lain lagi, Anda punya skill baru lagi. Anda punya kemampuan baru. Yang kemampuan-kemampuan itu Anda kumpulin. Ya, orang yang sukses, orang yang kaya, mereka mengumpulkan skill. Mereka mengumpulkan kemampuan mereka. Mereka olah kemampuan mereka. Karena sekarang ijazah itu nggak terlalu penting gitu ya. Yang dipikirkan sekarang, kamu bisa apa? Kau bisa apa? Nah, kalau kamu punya banyak kemampuan, maka akan ada banyak perusahaan yang senang sama kamu, akan banyak orang yang pengen gaul sama kamu. Karena kamu multi skill, skillmu banyak, kemampuanmu banyak. Jadi, teknik yang pertama adalah kamu bekerja. Kerja aja. Kerja sekeras mungkin kerja nggak apa-apa. Karena kerja juga termasuk ibadah. Ketika kita meninggal dalam bekerja itu juga tetap masuknya mati syahid. Gitu ya. Jadi,
kerja aja nggak apa-apa. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Kerja sambil mempelajari high income skill, ya, high income skill. Jadi apa itu high income skill, Mas? High income skill adalah skill-skill yang bisa menghasilkan uang banyak. Contohnya Anda bergelut di sesuatu lalu Anda nanti endingnya bisa jadi konsultan, ya. Jadi Anda misalkan bergelut di sebuah restoran misalkan, lalu Anda kerja di situ sampai level Anda tinggi. Nah, keluar dari situ Anda bisa buka restoran dan Anda bisa nanti punya skill yaitu menjadi konsultan restoran seperti itu. Itu uangnya banyak, psikolog itu uangnya banyak, sesuatu yang memberikan manfaat pada orang lain dan itu butuh skill yang panjang, itu uangnya gede di situ. Jadi kerja tujuannya adalah untuk ngumpulin modal, mempelajari skill, ngumpulin skill, mencari relasi, ya itu juga dalam kerjaan juga. Terus endingnya usahakan Anda menjadi konsultan dalam bidang tersebut. Kalau Anda sudah ahli, Anda sudah 1000 jam, Anda sudah 10.000 jam di bidang tersebut, maka Anda sudah bisa konsultasi. Buka konsultasi itu bisa, karena Anda sudah pinter. Teknik yang kedua adalah white bisnis, ya, atau dagang. Kalau Anda belum bisa berbisnis, karena bisnis itu lebih kompleks daripada dagang. Bisnis itu Anda harus belajar bagaimana mengautopilotkan bisnis Anda. Anda belajar bagaimana mengelola staff Anda, mengelola bisnis Anda dan bagaimana proyeksi ke depan. Itu kalau bisnis, tapi terlalu ribet ya kalau mikir bisnis. Kita bilang aja dagang. Jadi Anda mulai start lah dagang. Di teknik yang pertama ini nyambung dengan teknik yang pertama. Anda bekerja, Anda punya modal, Anda dagang. Ya, punya modal, dagang. Dagang sendiri. Kenapa kalau begitu? Saya tidak merekomendasikan ketika Anda berdagang itu Anda jualin barangnya orang. Walaupun itu sebenarnya juga salah satu skill, melatih skill. Fine, kalau misalkan Anda belum punya modal, itu saya sarankan Anda jualkan barangnya orang lain atau menjadi dropship atau menjadi makelar. Dalam bahasa Jawa itu gaulnya McLaren atau makelar. Kalau belum punya modal, tapi kalau Anda sudah punya modal, beranikan diri Anda untuk punya stok di rumah. Ini akan melatih mental Anda dan Anda akan mulai bisa merasakan yang namanya rugi. Kalau kita dagang, kita usaha, kita nggak pernah rugi. Itu kayaknya kita nggak belajar deh. Jadi rugi itu adalah salah satu kunci dari belajar. Ya, jadi ini saran saya, kalau Anda sudah punya modal, mulailah untuk nyetok barang. Entah itu dagangan apa saja, terserah Anda. Dari situ nanti Anda bisa mulai mengelola modalnya biar bisa tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dapat untung lagi, belikan tambahan lagi barang dagangan. Dapat untung lagi, ini ada budget promosi nih. Nah, Anda mulai belajar. Jadi dari pedagang, dari kerja tadi ya, lalu dagang, lalu Anda punya bisnis. Nah, setelah itu Anda otomatiskan bisnis Anda dan Anda sudah bisa menikmati kehidupan sebagai seorang pebisnis sejati yang bisa menikmati waktunya. Ya, oke. Dagang. Nah, dagang apa? Dagang terserah yang Anda bisa. Jadi Anda dagang aja. Dengan Anda mulai nyetok, Anda akan mulai otak Anda ini berpikir, ini nanti dijual kemana? Wah, ini gimana sih cara meningkatkan omset dan sebagainya. Yang penting Anda punya niat dulu dan Anda start apapun dagangan Anda. Kalian juga boleh komentar di bawah. Kalian mungkin bisa promosikan nih barang dagangan Anda apa. Tuliskan aja komentar di bawah. Atau misalnya Anda belum punya, teman-teman ada yang punya peluang usaha, silakan Anda bisa tuliskan juga di komentar. Biar teman-teman yang lain yang nonton ini juga ikut. Oke, jadi teknik yang kedua adalah Anda mulai dagang, mulai start usaha, gulung modal Anda, jadikan besar. So, amazing. Kaya. Nah, teknik yang nomor 3 adalah Anda sudah punya duit banyak nih. Entah Anda punya duit banyak atau duit sedikit. Anda harus belajar mulai investasi. Anda harus belajar mulai menaruh uang Anda ke tempat yang lebih aman, tempat lebih safe. Yang saya lakukan adalah saya menaruh sebagian keuntungan, ya. Jadi keuntungan itu ada yang dibuat hidup, gitu ya. Ada yang dibuat hidup, dibuat kita makan, dibuat kita refreshing, dibuat kita jalan-jalan. Nah, tapi tetap ada yang itu dipadatkan. Saya bilang dipadatkan. Nah, ini contohnya saya memadatkannya dalam bentuk emas batangan, gitu ya. Emas batangan ini luar biasa teman-teman, karena ini, jadi kebetulan saya punya produk namanya Minigram. Teman-teman bisa investasi
di miligram ini. Jadi miligram itu murah sekali ya, murah sekali karena kepingan kita memang kecil, kepingannya kecil. Ini ada kelihatan nggak? Ini setengah gram ya, setengah gram seperti ini. Ya, setengah gram ini harganya cuma 65.000 ya. 65.000 itu aku harga jual ke konsumen. Nah, kalau jual Anda menjadi agen itu Anda akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih disertai harganya akan dapat lebih murah. Nah, bagaimana caranya join agen? Anda bisa klik aja di deskripsi. Itu nanti akan ada WhatsApp dan Anda tinggal masuk ke situ. Lalu tanya gimana Mas caranya saya menjadi agen miligram, itu bisa. Nah, jadi fungsi emas batangan ini adalah untuk memadatkan uang kita. Apalagi ini miligram nih mulai dari kecil ya. Ada yang 0,2 gram itu cuma 35.000. Bayangin, 35.000 itu senilai dengan Anda nonton bioskop sekali. Ya, mungkin lebih ya. Bioskop berapa sih? Bioskop mungkin 60.000 atau 70.000 ya. Nah, itu sudah bisa dapat 2 keping ginian. Ya, 2 keping ginian dan ini Anda simpen naik sudah harganya. Karena emas itu memang dari tahun ke tahun cenderung naik dan lebih aman. Ya. Oke, jadi saya tetap punya penghasilan, saya tetap makan, tetap liburan, tetap sebagainya, tapi tetap saya nyimpen, ya, saya nyimpen. Saya tetap nyimpen dalam bentuk emas, ya, dalam bentuk emas. Habis itu nanti emas ini, ketika kita sewaktu-waktu butuh duit nih, nih emas bisa dijual ke toko emas. Ya, emas ini bisa dijual di toko emas. Emas juga bisa bisa dijual ke teman kita juga ya, istilahnya nggak cepat habis lah kalau pegang emas gitu ya. Nah, atau misalkan kita mau beli properti, kita tinggal tukarkan aja emas kita sama properti. Jadi ini contoh teman-teman. Bukan orang yang bisa ngumpulin duit banyak, tapi Anda juga harus ingat orang itu harus bisa nyimpen. Ya, kalau hanya bisa dapat duit banyak terus kita habis-habiskan, semua orang bisa kalau disuruh ngabis-ngabiskan. 5 juta, 10 juta, 20 juta sehari habis bisa gitu lah. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyimpan. Karena ingat, karena ada Anda kan nanti hidup ya, itu kan ada anak, ada dan cucu-cucu dan sebagainya nanti untuk prospek mereka ke masa depan. Ya, jadi saran saya memang kalau saya sendiri pribadi memang saya nyimpen di emas. Jadi saya sisihkan 35.000, 65.000 itu untuk beli emas. Ya, dan miligram teman-teman. Ini salah satu bisnis saya juga, teman-teman. Ini bisnis saya juga, teman-teman. Kalau mau jadi agen, langsung aja klik WA di deskripsi. Itu nanti juga ada bimbingan jualan langsung dari saya. Dan teman-teman bisa kumpul sama agen-agen di seluruh Indonesia. Ini untungnya cepet dan gampang karena harganya cuma 35.000, 65.000, ya, 100 ribuan ada, ya. Bisa sudah dapat emas 24 karat. Oke, jadi 3 tips tadi itu akan bisa membuat Anda tahu posisi Anda itu lagi di mana. Oke, saya lagi kerja, Mas. Oke, kerja berarti yang dikumpulin, ingat tadi yang pertama modal, lagi ngumpulin modal sama ngumpulin pengalaman. Modal pengalaman udah ada, mulai apa tadi yang kedua? Mulai untuk bisnis atau dagang. Setelah itu kumpulkan ya. Jadi menyimpan. Nah, Mas, ketika saya masih bekerja nih, saya masih karyawan, boleh nggak saya nyimpen emas? Ya boleh banget. Justru itu lebih bagus. Masa nunggu Anda kaya raya dulu, miliar dulu saldo Anda baru beli emas? No. Ya, jadi kumpulin mulai sekarang. Karena ini ketika saya bikin video ini itu harga emas sudah 1 juta lebih. Harga emas 1 gramnya. Gitu ya. Dan emas batangan ini kenapa saya merekomendasikan? Karena memang dia tidak terpengaruh. Dia bukan perhiasan teman-teman ya. Jadi memang untuk disimpan 24 karat 99,9%. Sehingga untuk investasi dia ngikuti harga emas dunia. Oke, segitu dulu. Ini ada 3 tips tadi, semoga bermanfaat dan tinggalkan tulisan Anda di komentar. Oke, see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice and good luck. Salam laris manis.